Dulu Belanda melarang pribumi apa manis agama Islam orang di sekolah, gak boleh sekolah. Ini sekolah orang Kristen sekolah, Cina oleh sekolah. Tahun 1901 Belanda berubah, silakan sekolah, ayo sekolah, silakan orang Islam sekolah, pribumi sekolah. Nah, yang nantinya akan jadi Muhammadiyah sekolah. Yang nantinya akan jadi NU malah haram sekolah Belanda. Haram sekolah Belanda. Sekolah nganggo celana pendek haram. Awal tekaton. Walaupun masih kecil tapi nganggo celana pendek mengko bakal terus menerus sampai tua celana pendek. Kalau dari semenjak kecil diajari ojo celana pendek, nanti tuanya terbiasa. Ngerti lho maksudnya? Betul, anak kecil nggak apa-apa, benar. Tapi kalau dibiarkan akan menjadi kebiasaan. Ngoten nggih? Maka kiai-kiai NU haram sekolah Landa. Wong Muhammadiyah sekolah. Niku lho asal mulai. Maka setelah merdeka yang sudah siap dengan perangkat ilmu pengetahuan, sosiologi, politik, manajemen, administrasi, wong Muhammadiyah NU durung siap, NU masih ila hadratin Mustafa la ilaha illallah hayyum maujud, masih gitu NU-nya masih. Muhammadiyah siap. Pak Dan Ramil yang terhormat, yang mewakili Pak Dandim nggih. Sejarahnya begitu sejarahnya. Muhammadiyah berjasa besar. Besar. Menjaga ngopeni orang Islam yang kerja di kantornya Belanda sehingga tidak murtad. Si ngopeni Muhammadiyah niku. Orang Islam yang kerja di kantor Belanda di kota-kota sehingga tidak murtad tetap Islam, Muhammadiyah si ngopeni. NU berjasa besar merawat, memelihara, mengembangkan, mendalami ta'alimiddinil islami. Kitab kuning, gampangan ngoten lah, gampangane. NU sinjagani kitab kuning. Maka jadilah para kiai sing ahli kutubut turas, kiai-kiai pesantren. Kiai-kiai yang ahli administrasi, sosiologi, manajemen, kiai-kiai Muhammadiyah. Kita menerima warisan, bukan warisan duit, bukan warisan jabatan, bukan. Warisan Kutubut Turas, kitab kuning, gampangannya artinya kitab kuning, yaitu usul fikih, ilmu kalam, ilmu tajwid, ilmu hadis dan seterusnya. Dan kita mewarisi budaya, Maulid Nabi, Barzanji, Deba, itu budaya. Kita mewarisi simbol kita warisi apa? Kopiah hitam. Salat pakai kopiah, pakai sarung, itu simbol namanya. Salat pakai kopiah, pakai sarung, simbol milik kita. Jaga itu. Paham? Masjid ada bedugnya. Apa kalau nggak ada bedugnya nggak sempurna, nggak ada kaitannya. Sholatnya sah saja, ada gedung nggak ada bedug, tapi itu simbol milik kita. Kita pertahankan. Ngoten boten, paham boten? Dengan kiai kita hormat cium tangan, dengan orang tua ayah kita cium tangan, dengan orang tua siapa saja kita harus hormat cium tangan. Itu simbol namanya. Paham? Nah, kita ini menerima amanah mewarisi kitab kuning, budaya, simbol dari para ulama leluhur kita. Kalau kita tidak meneruskan, melanggengkan amanah tersebut, kita namanya bukan ahlul amanah, tapi kita min ahlil khiyanah. Alhamdulillah, malam hari ini untuk pertama kalinya saya silatul arham dengan masyarakat desa Aji Barang. Mudah-mudahan silaturahim saya ini ala barokatillah, menurunkan barokah kepada kita semua sehingga kita mendapatkan kekuatan lahir batin, tetap memegang iman Islam min yaumina hadza ila akhir hayat. Saya yakin, kita semua yakin, almarhum Mas Slamet
sekarang berada di fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, duduk di tempat duduk namanya sidq di sisinya Allah, hidup bahagia, tenang, tentram, damai, tidak ada problem apapun, bersama ayahandanya Kiai Yusuf Al-Hafidh Al-Azhari dan bersama para ulama muttaqin sholihin, dan puncaknya bersama ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini hidup di dunia, ruh kita parsial. Parsial itu apa? Parsial itu? Parsial itu apa? Sendiri-sendiri, juz'i. Kalau kita meninggal dunia, dan insya Allah kita husnul khotimah, akan bergabung dengan ruh universal. Ruhnya para aulia, para anbiya, para ulama, puncaknya ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, bukan kenikmatan bidadari, duduk di kasur empuk, bantal yang empuk, minum susu, bukan pakaian sutra, itu bukan apa-apa. Tapi kenikmatan yang paling puncaknya kenikmatan adalah menyaksikan tajalli min tajalliyatillah, tajallinya Allah, tajalli syuhudi. Di dunia ini para ulama, para aulia paling tajalli ghaibi. Tapi kalau nanti di akhirat tajalli syuhudi. Wah, mboten nyandak jenengan, mboten nyandak niki. Allah itu az-zatul mutlaqah al-mujarradah 'anil nisab wal idhafat. The absolute one existence without relation. Zat sing ora, zat yang maha satu tanpa ada hubungan dengan siapa-siapa. Zatnya Allah tidak ada hubungan dengan siapa-siapa, zatnya. Nah, Allah kemudian, kata-kata kemudian ini kulo di sana nggak ada kemudian, saya menjelaskannya kemudian. Kemudian Allah ingin mengenal dirinya, ingin mengetahui dirinya, maka muncullah dua, yang mengetahui dan yang diketahui. Maka ketika zat Allah sendiri namanya Al-Hadratul Ahadiyah. Begitu ingin mengetahui dirinya, kemudian ada dua, yang mengetahui dan yang diketahui, namanya Al-Hadratul Wahidiyah. Al-Hadratul Wahidiyah, muncullah asma Allah yang 99. Apal mboten? Mboten apal, males kula nerangkeun ya. Mboten apal. Apal mboten? Kira-kira itu gampangannya supaya gampang niki. Tibai aku iki Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Sami', Al-Basir, aku iki kata Allah. Ternyata saya ini Al-Khaliq, ternyata saya ini Al-Qadir, ternyata saya ini Al-Alim. Setelah ada asma'nya Al-Qadir, Al-Khaliq, Ar-Razik, Ar-Rahim, pasti ada relasi, ada nisbat, ada idhofah. Ora pisan-pisan jenenge Khaliq, ya pasti ono makhluk. Masa jenenge Khaliq nggak ada makhluk? Al-Khaliq yang maha pencipta, ya pasti ada yang diciptakan. Masa jeneng Khaliq nggak ono yang diciptakan? Orang pisan-pisan jenenge Al-Qadir, Al-Alim yang maha mengetahui, ya pasti ada yang diketahui. Maka terjadilah Al-Faidul Aqdas, the Holy Most Emanation. Maka lahirlah Al-A'yanus Thabitah
alam arwah universal. Nah, ini. Alam arwah universal, roh kumpul dari siji. Dari A sampai Z. Dari siji. Jenenge al-a'yanus tsabitah, entitas laten. Di situ terjadi al-faidul aqdas. Apa faidul apa? Blueber apa? Luber yang bleber. Tumpah, kalau tumpah ini buatan bleber. Bleber yang sangat suci. Bahasa Inggrisnya emanasi, bahasa Indonesia emanasi. The Holy Most Emanation. Maka jadilah al-tsabitah menjadi kita-kitaan ini. Tapi bisa sampai ke alam kita ini melalui nuqtah markaziyah al-wujudul haq alladzi khalaqallahu al-khalqa bihi. Wujud yang hak yang dengan wujud itu Allah menciptakan kita semua. Apa itu? Nur Muhammad. Maka alam arwah universal melalui Nur Muhammad terjadi proses tajalliyat, manifestation. Jadilah alam semesta ini. Jadi kita ini bisanya ada di dunia karena melewati Nur Muhammad. Nur Muhammad tajalli ghaibi dari al-a'yanus tsabitah. Al-tsabitah merupakan al-faidul aqdas dari asmaul husna. Asmaul husna merupakan manifestasi yang diketahui oleh zat Allah yang maha tunggal. Paham silakan, buatan-buatan monopolis. Nah, orang kalau meninggalnya orang soleh kembali ke a'yanus tsabitah. Di sana menyaksikan tajalli syuhudi min tajalliyatillah, hakikat wujudnya Allah. Bon. Kalau gitu Nur Muhammad itu khaliq, bukan? Nur Muhammad bukan khaliq, bukan menciptakan, bukan pencipta. Kalau gitu Nur Muhammad makhluk dong, bukan? Jadi Nur Muhammad bukan khaliq, bukan makhluk, tapi al-wujudul haq alladzi khalaqallahu al-khalqa bihi. Wujud yang hak yang dengan hak itu, dengan wujud itu Allah menciptakan alam semesta ini. Jadi antara khaliq dan makhluk, paham boten? Itu Nur Muhammad itu. Oleh karena itu pesantren merupakan al-hisnul hasin, benteng yang kokoh mempertahankan mafahim ta'alim Islamiyah yang masih orsinil. Niki pesantren. Dulu Belanda melarang pribumi apa mana sing agamane Islam ora oleh sekolah. Gak boleh sekolah. Yang sekolah orang Kristen sekolah. Cina oleh sekolah. Tahun 1901 Belanda berubah. Silakan sekolah. Ayo sekolah. Silakan orang Islam sekolah, pribumi sekolah. Nah, yang nantinya akan jadi Muhammadiyah sekolah, yang nantinya akan jadi NU malah haram sekolah Belanda. Haram sekolah Belanda. Sekolah nganggo celana pendek haram, aurate katon. Walaupun masih kecil tapi nganggo celana pendek, mengko bakal terus menerus sampai tua celana pendek. Kalau dari semenjak kecil diajari ojo celana pendek, nanti tuanya terbiasa. Ngerti lho maksudnya? Betul, anak kecil nggak apa-apa, benar. Tapi kalau dibiarkan akan menjadi kebiasaan. Ngoten nggih? Maka kiai-kiai NU haram sekolah Landa. Wong Muhammadiyah sekolah. Niku lho asal mulai. Maka setelah merdeka yang sudah siap dengan perangkat ilmu pengetahuan, sosiologi, politik, manajemen, administrasi, wong Muhammadiyah NU durung siap. NU masih ila hadratin Mustafa la ilaha illallah hayyum maujud, masih gitu NU nya masih. Muhammadiyah siap.
Pak Dan Ramil yang terhormat, yang mewakili Pak Dandim, ya. Sejarahnya begitu sejarahnya. Muhammadiyah berjasa besar, besar, menjaga ngopeni orang Islam yang kerja di kantornya Belanda, sehingga tidak murtad. Si ngopeni Muhammadiyah niku. Orang Islam yang kerja di kantor Belanda di kota-kota sehingga tidak murtad, tetap Islam, Muhammadiyah sing ngopeni. NU berjasa besar merawat, memelihara, mengembangkan, mendalami ta'alimiddinil islami. Kitab kuning, gampangan itu lah, gampangannya. NU sinjagani kitab kuning. Maka jadilah para kiai sing ahli kutubut turas, kiai-kiai pesantren, kiai-kiai yang ahli administrasi, sosiologi, manajemen, kiai-kiai Muhammadiyah. Jadi dua-duanya bagus ya nek, jane. Kadang-kadang tukaran. Ya nggak apa-apa, sama ilmunya baik tukaran kok. Betapa besarnya ulama. Ini nek cerita jasa ulama, sewengi mboten rampung niki. Rasulullah ketika masih hidup, beliau memegang kalimatul haq, sautul haq, mauqiful haq. Kebenaran ada pada satu orang, Rasulullah SAW. Setelah wafat, Rasulullah meninggalkan satu tradisinya Rasulullah, dua murid-muridnya Rasulullah. Tradisinya namanya sunnah. Apa namanya? Sunnah ada 3. Perkataannya Rasulullah namanya sunnah qauliyah. Perilakunya Rasulullah, carane sholat, carane wudhu, carane rimo tamu, carane mengopeni keluarga, bergaul dengan masyarakat, carane gembira, carane sedih, itu semua menjadi sunnah. Sunnah fi'liyah. Paham? Di daerah Rasulullah sunnah apa namanya? Qauliyah. Kelakuannya sunnah apa? Ya. Ada lagi yang ngomong dudu Rasulullah wong lain, sing lakoni dudu Rasulullah orang lain, tapi dibenarkan oleh Rasulullah, menjadi sunnah. Namanya sunnah takririyah. Apa? Contoh, sahabat Bilal berwudu, setelah wudu sholat 2 rakaat. Beliau Rasul malah tanya Rasulullah, sholat apa Bilal? Sholat apa Bilal? Ba'diyah wudu Rasulullah. Ba'diyah wudu. Benar Bilal, benar. Dari sejak itu kalau kita habis wudu, sholatnya masih jauh, masih ya jam 9 pagi wudu, duhurnya masih atuh kan, disunahkan sholat 2 rakaat, namanya ba'diyatil wudu. Apa? Sunnah apa namanya? Takririyah. Coba sing ngawiti Bilal tapi jadi sunnah akhirnya. Contoh nomor 2, muji-muji Rasulullah. Rasulullah tidak pernah dirinya memuji dirinya, tidak pernah mengungkapkan memuji dirinya. Rasulullah tidak pernah perintah LSM wartawan suruh muji dirinya, gak pernah. Atau penulis suruh nulis buku muji dirinya, gak pernah. Tapi ketika ada orang memuji dirinya, tidak dilarang. Tidak. Maka memuji Rasulullah menjadi sunnah takririyah. Suatu ketika ada orang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Sopo? Alah angel di Indonesia. Biasanya Solikin, Jumadi. Ka'ab bin Zuhair, kakaknya sudah masuk Islam. Namanya Bujair, kakaknya namanya. Oleh Ka'ab dicaci maki. Kamu itu Bujair setiap malam dengan Muhammad minum arak.
Muka Muhammad gerancam nggih, ngigau maca Quran, maksudnya maca Quran. Kok Muhammad ngerancam, kamu tuh diminumi arak sama Muhammad dengan teman-teman kamu. Ala abligha anni bujairan risalatan fahallaka fi ma qulta wayhaka hallaka wa khalafta asbabal huda wattaba'tahu ala ayyi syai'in wa badini kahallaka wa khalafta asbabal huda wattaba' ala ayyi khulqin lam takhul wala aban alaihi wa lam tudrik wala akhaka. Walhasil kamu itu diminumi arak, sakoka bihal ma'munuka sanrawiyatan, kamu diminumi arak oleh Muhammad, maka kamu ikut Muhammad, tiap malam gerancam pindah agama. Wa khalafta asbabal huda taba'tahu, kamu ikut Muhammad yang beda dengan agama leluhur kita, yang jauh bertentangan dengan agamanya leluhur kita. Ala khuluqin lam turfi umman wala aban alaihi walam tudrik alaihi akhon laka, agama tidak diikuti oleh ayahmu, leluhurmu, kakakmu. Akhirnya syair itu dihafal bocah-bocah. Kalau sanine ono lagu anyar kan ya, ono lagu anyar kan apal kabeh kan, dangdut apal kabeh nggih. Nah, syair itu dihafal oleh bocah-bocah jalanan sampailah ke telinganya para sahabat. Para sahabat marah, permisi pada Rasulullah, izinkan saya akan mencari Ka'ab, kalau sudah ketemu tak sebelah. Biasa Rasulullah biasanya jangan, biasa gitu biasanya jangan. Ini enggak, kali ini enggak. Yo silakan, karepmu silah. Dicarilah Ka'ab bin Zuhair oleh para sahabat. Sebelum ketemu di DPO, ini DPO, sebelum ketemu kecekel, si Ka'ab sudah mendengar ketakutan. Datang ke Madinah, ke Masjid Madinah, Rasulullah baru saja selesai ngimami subuh. Assalamualaikum Muhammad, waalaikumsalam. Saya dengar kamu dicaci maki oleh penyair si Ka'ab. Iya. Saya dengar kamu mengizinkan sahabat-sahabatmu, santri-santrimu membunuhnya. Iya. Kalau dia kesini minta maaf, dimaafkan enggak Muhammad? Saya maafkan. Kalau dia masuk Islam, dipercaya enggak? Saya percaya. Dibuka, tutup mukanya, kan dia tutup mukanya ditutup dengan sorban merah. Dibuka, sorbannya Wahabi dulu merah. Dibuka. Anak Ka'ab bin Zuhair, if'al ma syi'ta bi. Sayalah orangnya Ka'ab bin Zuhair yang telah mencaci maki kamu. Silakan akan kau apakan? Silakan, saya pasrah menyerah ini. Nabi tersenyum, memaafkan. Dia pun baca syahadat, masuk Islam. Setelah masuk Islam, dasar penyair, keluar syairnya ngalem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankasun wala kusufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhumu min nasi dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qauman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'uttanu illa fi nuhurimi wa malahum an hiyadil mauti talilu. Kalau saya baca semua sampai jam 12 nanti. Kalau apal jenengan apal ilahi lasul firdaus ahla kan? Ya baiklah tinimbang dangdutan. Sungguh engkau Muhammad utusan Allah. Sungguh engkau Muhammad pemimpin agung yang sukses memisahkan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kesesatan, antara keadilan dan kezaliman. Engkau datang dari suku Quraisy, kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani, berhati ikhlas, semuanya menjadi penegak kebenaran, mengikuti langkahmu. Walhasil Rasulullah dipuji-puji. Nabi mboten ngendikan
Jangan muji-muji saya, bid'ah. Boten niku. Paling sini ada ya? Ada yang ngomong gitu ya? Ada kan yang ngomong itu kan kalau Nabi bid'ah wonten? Ada nggak di sini yang ngomong Maulid Nabi bid'ah wonten? Betul nonton nggih? Betul nonton. Ya Jakarta wis lah, sono Jakarta. Purwokerto betul nonton nggih? Ya wis. Nabi mboten melarang, jangan muji-muji saya, bid'ah, mboten. Malah Rasulullah mengasih hadiah. Beliau lagi kalungan selimut. Selimutnya lurik-lurik. Ning pasar Aji Barang 200.000 kan ya. Madiin Cina lu spray dulu. Yang lurik-lurik. Nih, kenang-kenangan untuk kamu. Terima kasih saya dipuji. Nah, yang tidak percaya, ayo pergi ke Turki Istanbul, masuk ke Museum Topkapi, masih wonten selimut Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Ini fakta bahwa Nabi menerima, ridho, senang mendengarkan pujian, alias bukan bid tapi sun apa? Takhiriyah. Nah, selimut lurik-lurik itu bahasa Arabnya burdah apa? Selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushim batainuha. Selimut polos min istabrok. Kalau selimut lurik-lurik bahasa Arabnya apa? Burdah. Semenjak itu kalau ada syair memuji-muji Rasulullah dinamakan Qasidatul Burdah. Ada 4 jilid dikumpulkan oleh Syekh Ismail An-Nabhani. Tapi yang paling terkenal di Indonesia, buh sampean apal tau rembuh, tapi terkenal di Indonesia, terkenal Burdah karangan Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Busiri, orang Iskandariyah. Gurunya namanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi, kuburnya di Iskandariyah. Abul Abbas Mursi, gurunya namanya Syekh Abil Hasan Asyadili, kuburan di Kemetra, Mesir. Abul Hasyadili muridnya Syekh Abdul Salam bin Masih, kuburannya di kota Titwan, Maroko. Abdul Salam bin Masih gurunya namanya Abu Madjan Al-Ghauth, kuburannya di kota Wahron Aljazair. Pon, kalau mau beri kosnya nih, mau jadi ketua umum gratis tiketnya. Syekh Al-Busiri sakit stroke sebulan, ngimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenengan sering mimpi jumpa Rasulullah? Jawab, takoni jawab. Panjenengan sering ngimpi jumpa Rasulullah? Nek jumpa pocong, gendruwo. Ya Rasulullah, saya sakit, nggak bisa bangun, nggak bisa jalan, sudah 1 bulan. Tapi saya punya nazar akan membuat syair yang isinya memuji-muji engkau. Mohon izin Rasulullah. Ya sudah, saya izinkan, silakan. Seminggu ngimpi mali ketemu maning. Sampun selesai Rasulullah, sudah rampung. Ya, coba dibaca, didengarkan. Setelah selesai, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendengar syair-syair itu tersenyum. Wa majah wa masaha jasadahu, ngusap-ngusap badana Syekh Abu Sa'id Al-Busiri. Fata'affa fauran, besoknya bisa jalan. Waras. Percaya mboten? Percaya. Duh, nek jenengan mboten percaya jeneng aku seneng, aku yang percaya lah, masyaallah. Nek panjenengan mboten percaya kula seneng, ben kula yang percaya. Yang percaya pasti mendapatkan syafaat Rasulullah. Yang tidak percaya pasti mahrumun dari syafaat, tidak akan dapat syafaat Rasulullah. Yang tidak percaya, yang percaya monggo, mboten monggo, mboten menawa kula yang percaya wis lah. Pundi syaire apal mboten? Apal mboten? Amin tadzakuri jironim bidi salami mazatadam anjarong min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barqu fi dhulma'i min idami fama li aynayka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tasafik yahimi
ayasabu sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arik tali dzikr bani wal alami. Jane Suriah kudu apal jane. Suriah kudu apal Barzanji deba. Kalau nggak apal mundur jadi Suriah. Nek diundang Suriah masih moco Barzanji, oh jadi amplopin masih moco. Mimbar di masjid jangan dikasih buku khutbah. Kalau Suriah khutbah masih moco, jangan dipakai lagi. Apa bedanya kalau Suriah kalau SAG? SAG pantas moco, Suriah nggak pantas khutbah apal-apalan, khutbah nikah, khutbah gerhana, talqin mayit, tahlil, Barzanji, burdah, siap? Orang jawab ya siap. Kenapa? Karena itu semua milik kita. Ayo, punya siapa itu? Punya siapa? Tahlil, talqin, manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani, Maulid Nabi, punya siapa? Kita harus melihara. Kalau bukan kita yang ngapal, Wahabi suruh ngapal, HTI suruh ngapal. Paham betul? Milik kita masih bukan kita yang pelihara. Ini bukan kita yang pelihara, hilang bakalnya. Paham apa betul? Rois Suriah kudu apal Barzanji. Kalau apal diamplopin, nggak apal jangan diamplopin, suruh pulang naik ojek gak usah diantar. Wa amma taifad'u taqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa rabi sufaha wal abida fasabbu bil sinatim badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'la thumma ada ila makkah hazina فسأله ملك الجبال في لاك اليد العصبية وقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى عطر اللهم قبر الكريم. Mojo Barzanji suaranya enak, lagunya enak, mulai nggo berkat, masya Allah. Ndak sekambing separo. Kulo niku bapak kulo teko sing golek berkat, datang dimakan oleh anaknya 5 laki-laki semua. Saya itu anaknya 5 laki-laki semua. Kalau sudah kenyang lari, dolan maneh lari malih. Anak 5 ini kulo mboten sombong nggih, naudzubillah mboten sombong. 5 ya lumayan lah, Alfiyah Fathul Muin bisa lah, Alfiyah Fathul Muin saged. Nomor 1 Kiai Ja'far almarhum. Nomor 3 Mustafa Akil, Rois Suriah PBNU. Nomor Mantune Kiai Maimun Zubair. Nomor 4 Ahsin sudah meninggal. Nomor 5 Ni'amillah S1 Al-Azhar Mesir. Nomor kali kulo ya lumayan lah, tidak sepi lah. Kenapa sebabnya ya? Ayah saya punya anak 5 lumayan, belum tentu saya punya anak seperti ayah saya punya anak. Belum tentu. Saya punya anak seperti ayah saya punya anak, belum tentu itu. Tak pikir sebab dipakani berkat. Tenan saya istri dipakani apa? Ya Allah, sing wewe berkat ikhlas, dipangane enak, ayam 1 paha, nggih, daging 1 iris, apa maneh, iwak asin 1, pisang 1, salak 1, rambutan 1, berkah banget ya masya Allah, 1. Nah kiai ini udah sudah separuh lah. Daripada kasih makan proyek maaf, daripada kasih makan korupsi, daripada kasih makan narkoba, hasil jual beli narkoba, daripada kasih makan hasil melindungi judi, dimakan anak pasti nakal anaknya. Paham betul? Amin tadzakuri jiranim bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya? Ini artinya nih. Sampai-sampai air matamu bercampur darah. Mazatta dam'an jara min muqlatin biddam. Apakah karena engkau sedang rindu, kangen, mabuk cinta pada perempuan yang ada di dusun Dhi Salam? Atau engkau teringat suatu siang panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idham? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak minum? Pasti kamu lagi mabuk
cinta. Pasti. Jawabnya, na'am sara taifu man ahwa fa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Memang benar saya lagi mabuk cinta sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan? Siapa? Sampai nangis bercampur darah. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi wis ikut ngapal wis ngapal da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidud Dunya wal Akhirah, Sayyidu Alamil Mulki wa Alamil Malakut. Dialah yang kuharapkan pertolongan syafaatnya ketika kita sedang menghadapi kesedihan, kesusahan, problem yang sangat besar. Percaya mboten Kanjeng Nabi bisa nulungi kita? Kalau nggak percaya seneng loh, ben kula yang percaya. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamel bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falir bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Apal mboten? Teng Qur'ane wonten bahwa Kanjeng Nabi niku bisa atau diberi otorita, kebebasan oleh Allah menolong siapa yang ia kehendaki. Muhammad, kamu mau nolong siapa? Silahkan. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Masa gak percaya Al-Quran? Orang yang banyak dosanya, contohnya kulo, contohnya saya banyak dosanya, umur 73 saben dino dosa terus. Pas selamat berapa? Wafat berapa? 68. Masya Allah. Kulo 73 nih. Tapi tambah umur tambah dosa tok tiap hari. Bukan dosa bunuh orang, bukan dosa zina, bukan dosa minum arak. Tiap hari saya dosa apa? Takabur, sombong, iri, dengki, hasud, suudzon, adawah, baghdha, hubbud dunya, hubbul jah, ujub, membanggakan dirinya, sum'ah, pengen terkenal, riya, ingin pujian. Jangan mboten nggih, mboten nggih. Mboten nggih. Tidak. Orang kalau habis bunuh orang, habis zina, astagfirullahaladzim, ya Allah, kalau bareng bunuh orang dosa, ya Allah nyuwun pangapura, nyuwun pangapunten. Tapi orang habis takabur, habis suudzon, habis iri dengki, ono yang tobat ya. Ono yang tobat itu. Astagfirullahaladzim, tadi saya kok suudzon sama orang ya. Astagfirullahaladzim, tadi saya kok hasud ya, iri ya. Wonten mboten tobat wonten niku.
orang yang banyak dosanya, contohnya saya, datang kepadamu Muhammad, ja'uka, datang kepada Muhammad, fastaghfarullah, tobat di depanmu ya Muhammad. Kemudian wastaghfara lahumur rasul, Rasulullah ikut juga mendukung, muga-muga Allah ngapura dosane wong iki. Rasulullah lawajadullaha tawwabar rahima, pasti lamnya lam taukid, pasti Allah ngapura dosane wong iku asal Rasul dukung. Ini sing paling berat nih lho, kita umroh istighfar, Rasulullah mendukung buatan ACC, buatan istighfar kula niki. Kira-kira mudah-mudahan Rasulullah ACC. Kata ACC setuju yang kula niki diampur dosane, maka Allah pasti ngapur. Niki ayat yang menunjukkan bahwa tawassul kepada Rasulullah sunnah, bukan apa? Ya percaya silahkan ya karep-karep mula insyaallah. Jadi ngomong ini mboten usah ketua PBN jadi ranting Pak, ranting. Rosyuriah musholla ya. Mboten usah gede-gede lah. Nah, kalau Sunan Ampel, kalau Sunan Kudus, kalau Sunan Gunung Jati piye? Ya ini Qur'ane mboten wonten yo, bukan nabi. Tapi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada orang bisa mensyafaati orang lain kecuali seizin Allah. Sapa weruh Sunan Gunung Jati diberi izin oleh Allah menolong menyafaati kita yang ziarah. Paham? Paham? Jadi masalah di sini mangdalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Siapa tahu Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kalijaga diberi izin oleh Allah menolong orang yang ziarah kepadanya. Ning Qur'ane betul wonten, Kanjeng Nabi wonten. Lah, iki artinya Kanjeng Muhammad meninggalkan sunnah. Sunnah ada 3, qauliyah, fi'liyah, taqririyah. Pun. Nomor 2, Rasulullah meninggalkan santri-santrinya. Santri-santri itu pasti benar, tapi bukan satu orang. Kalau Rasul satu orang pasti benar. Kalau ini orang banyak, santri-santrinya namanya jama'atus sahabah. Apa? Sahabat akeh. Bukan satu orang, jamaah perkumpulan sahabat pasti benar, pasti benar. Ketika Rasulullah masih hidup, Quran tidak ditulis dan Rasulullah tidak perintah ditulis, enggak perintah tulis ya, enggak. Kenapa? Karena sahabat apal semua. Kalau wahyu turun apal, wahyu turun apal. Jenengan yang apal kulhu mboten tuliskan ya. Jangan apal kulhu kan apal. Kulhu apal mboten? Mboten usah maca kan, mboten usah kan? Dan sahabat Kanjeng Nabi niku mboten tulis Quran mboten. Apal kabeh. Nah, setelah Nabi wafat, Khalifah Abu Bakar melihat umat Islam semakin banyak keluar dari Jazirah Arabia, semakin banyak umat Islam. Tidak mungkin semua umat Islam hafal Quran, tidak mungkin. Maka musyawarah, akhirnya Quran harus ditulis. Sepakat. Membentuk tim penulis Quran 10 orang. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Ibnu Mas'ud, Ibnu Al-As, Muawiyah bin Abi Sufyan, Sayyidina Ali, anggota penulis Quran. Tulis Quran bagi-bagi ke kota-kota, Kufah, Basrah, Mekah. Lama-lama satu kota di kota yang lain baca Qurannya bertentangan. Di sini ya'malun, di sana ta'malun. Di sini taf'alun, di sana yaf'alun. Wah, ini bahaya ini. Maka ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan, Quran semua ditarik, dikumpul ke Madinah, ditulis ulang. Setelah ditulis, yang lain bakar, yang lain dibakar. Ini yang satu, ini yang benar, yang sudah standar. Kemudian diperbanyak, dikirim ke kota-kota Kufah, Basra, Baghdad, Damaskus, Mesir, supaya Qurannya menjadi satu. Maka sampai sekarang Quran itu namanya Rasm Utsmani. Apa namanya? Wonten Quran tulisannya ono iku. Rasm Utsmani wonten.
Kok dikira tulisan Quran Mang Utsman sing dodol baso nang alun-alun ngoten. Sayyidina Utsman, Rasul Utsmani, Rasul Sayyidina Utsman. Pun. Tulisan Quran yang ditulis ketika zaman Sayyidina Utsman, saya punya fotokopinya. Kalau gak ada fotokopinya, kula mboten saged maca apa meneh jenengan apa maneh. Napa? Titik saja nggak ada. Titik tidak ada. Ba, ta podo. Jim, ha, kho sama. Dal orang bedane. Ro, zai nggak ada bedanya. Ya Allah. Waktu itu sahabat bisa baca. Kita ini nggak bisa ini. Nah, setelah berkembang umat Islam semakin banyak, kesulitan baca huruf Arab, baca tulisan Arab terutama Quran. Titik aja nggak ada. Akhirnya ada seorang ulama loh, ini bukan sahabat. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Wafat tahun 62 Hijriah. Menggagas titik wad'un nuqat 'ala huruf, ba titik siji ngisor, ta titik loro dhuwur, ta titik 3 di atas, jim ning tengah, hak non titik, kho 1 di atas. Itu jasanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Paham? Ini jasa ulama nih. Ini jasanya ulama nih. Saya lagi cerita jasanya ulama ini. Pun. Wis ono titik masih kangelan, masih akeh wong kangelan baca Quran. Maka ada seorang imam namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Orang Afghanistan. Farahid itu kota di Afghanistan, bukan Yaman, bukan. Dikira Yaman, bukan Yaman, bukan Ba'alwi, bukan. Imam Khalil gawe harokat fathah, dhammah, kasrah, fathaten, dhammaten, kasraten, tasdid, sukun, sing gawe sapa? Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Wafat tahun 170. Maca Quran gampang nggih, ono titik, ono harokat, Mas. Nyuwun sewu, mohon maaf. Wong Banyumas maca Quran masih akeh sing salah. Innallaha wasi'un ngalim. Nggih mboten. Ning undang kula ke sangit ngakil, masyaallah, alisuna jamaah. Maka ada ulama menggagas metode ilmu agar mengucapkan huruf makhraj, namanya makhraj, keluarnya suara dari tenggorokan, makhraj benar. Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa? Gagas ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid baru ada istilah idhar, ikhfa, idgham, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, huruf halak, huruf mad. Tahun 224 baru ada itu. Jadi zaman sahabat dari wonten idhar, ikhfa, idgham, boten kenal, nggak tahu. Sahabat sahabat Umar bangun dari kuburan sekarang, ditakoni, ngerti ora? Idhar, iqlab, qalqalah, mad lazim. Nggak ngerti, nggak apa itu. Itu baru ada yang tajwid tahun 224. Maka alhamdulillah kita baca Quran dengan benar. Karena ada ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid maksudnya supaya baca Qur'ane kita podo karo baca Qur'ane Kanjeng Nabi lan para sahabat. Zaman Kanjeng Nabi mboten wonten bid'ah gitu, bid'ah. Zaman Kanjeng Nabi mboten wonten ilmu tajwid, bid'ah. Dasmu. Supaya kita bisa maca Quran koyo Kanjeng Nabi pakai tajwid. Kalau nggak pakai tajwid, baca Qurannya salah. Kalau salah, neraka, dosa, baca Quran salah. Paham betul? Ini bukan bid'ah, malah ini adalah ijtihadiyah yang merupakan amanah para ulama menerima estafet amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang banyak inilah yang disebut wal jamaah. Maka kita ini kalau ngelakoni sunnahnya Kanjeng Nabi namanya ahlus sunnah. Kalau melu ilmunya para sahabat, para tabi'in, para ulama namanya wal jamaah. Jadi kita ini ahlus sunnah wal. Paham betul? Ono maneh.
Ana wong maca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah ora melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Baca yang benar. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik. Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Karo Rasulullah bacanya. Wa rasulah maknanya Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Kalau wa rasulih bacanya Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Lahirlah ilmu nahu supaya maca Qur'annya benar. Sing gagas ilmu nahu pertama kali namanya Imam Amr bin Qumbur. Siapa? Imam Sibaweh, terkenal namanya panggilan Sibaweh. Bukan Yaman. Dudu wong Yaman, dudu wong Persi. Dikira wong Yaman apa? Gak ada papanya Yaman. Wong Persi. Tadi yang bikin ilmu tajwid juga bukan orang Yaman, bukan. Walhasil ilmu lahirnya di Baghdad. Ilmu itu lahirnya di Baghdad. Nomor 2 Mesir, nomor 1 Baghdad. Paham kan? Lahirnya ilmu nahu. Baru ada mubtada, khobar, fa'il, maf'ul, hal, tamyiz, istighfar, tanazu, maf'ul bih, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlaq. Itu gagasannya Imam Sibaweh. Sahabat benar ngerti itu. Lah kita ngapa harus belajar ilmu nahu? Supaya bahasa Arab benar, baca kitab Arab benar, seperti bahasanya sahabat. Paham? Bid'ah. Zaman Rasulullah enggak ada ilmu nahu. Dasmu. Ada lagi? Masih anu tuh. Masih betul apa? Masih betul ngantuk? Soalnya agak berat nih. Ini satu lagi agak berat. Suatu ketika Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, siapa? Gubernur Mawaro An-Nahr, Afghanistan sekitarnya lah. Namanya Transoksania. Bahasanya Transoksania. Mawaro An-Nahr, sebelah sananya Bengawan. Daerah situ. Kirim surat. Datang Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Abdul Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Siapa itu? Siapa itu? Imam Syafi'i. Ya Allah. Siapa itu? Imam Syafi'i lahir di kota Ghazah, Palestina, yang lagi dibom oleh Israel nih. Lahir di situ Imam Syafi'i. Tahun 150, tahun 150. Wafat di Kairo, Mesir, dusun Fustot, tahun 204. Jadi Syafi'i itu umurnya 54 tahun. Ya Allah. Ono wong umurnya pendek tapi jembar berkah. Imam Nawawi 45, Imam Ghazali 55, Kiai Wahdah Hasyim bapaknya Gus Dur 39. Masih jadi anggota BPUPKI, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pahlawan nasional tuh Wahdah Hasyim. Wafat umur berapa? 30. Songo. Jadi ono wong umurnya pendek tapi jembar, ono wong umurnya dawa tapi sempit. Lumayan kalau pilkada suara sijil lumayan lah. Oh iya tadi ada anggota DPR Bu Emma mana? Emma Mukaromah. Oh iya. Imam Syafi'i umurnya hanya 54. Suatu ketika menerima surat dari Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, dibaca suratnya, Syekh, saya ingin tahu bagaimana caranya memahami syariat Islam dengan benar. Gubernur tanya. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Sini Rabi. Ambil kertas, ambil pulpen. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat, membalas suratnya gubernur. Imam Syafi'i dikte, imla, ngendikan, Rabi nulis. Akhirnya suratnya Imam Syafi'i datang Gubernur Abdurrahman Mahdi berjumlah 300 halaman. Itulah yang namanya kitab Ar-Risalah. Apa? Lil Imam Asy-Syafi'i. Awal mula ada ilmu namanya ilmu usulul fiqh. Nama?
Jadi sebelum ada Imam Syafi'i belum ada usul fiqh, sebelum ada Imam Syafi'i. Isep ya isi, saya sudah sebenarnya isinya. Kalau rinci 2 tahun 4 semester. Singkat mawon. Gubernur, kalau ente ingin paham agama Islam, syariat Islam, pertama harus paham ayat-ayat Quran berbagai macam. 1, ada ayat muhkamah apa? Baku, jelas. Tidak usah ditafsir. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Butuh tafsir? Butuh tafsir? Boten usah tafsir. Ono mana ayat butuh tafsir? Aula mastumun nisa. Suami istri punya wudu, senggolan, wudune batal. Lah, senggolan ki opo senggolan ini? Kata Imam Malik, kalau syahwat, senggolan syahwat batal. Kalau enggak syahwat enggak batal. Kalau Imam Hambali, kalau saling merangkul baru batal. Kalau tangan istri pegang, tawaf bareng, cekal tangannya istri, enggak batal. Asal tidak saling merangkul. La masa musyarakah, musyarakah kan? Kalau kata Syafi'i, suami istri punya wudu, senggolan, syahwat atau tidak, sengaja atau enggak, batal wudunya. Mas Syafi'i. Kalau Imam Hanafi, suami istri punya wudu, ciuman, pegang-pegang, syahwat, sengaja, boten batal, asal tidak yang satu. Ngerti yang satu? Ngerti? Cerdas banget, Masya Allah. Asal tidak yang satu gak batal. Hanafi. Namanya ayat mutasyabihah. Apa? Ada ayat nomor 2, ayat mutlaqah absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dan kepada Rasulullah, mutlak, nggak bisa ditawar. Ada ayat muqayyadah, wa ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah kalau pemerintahnya baik. Coba ini satu rentetan kalam, yang ini mutlaqah, yang ini muqayyadah. Wajib taat pada Allah dan Rasulullah, mutlak. Wajib taat pada pemerintah kalau baik. Paham boten? Ada lagi ayat amma dan khossah. Ayat umum, aqimus shalah, wajib sholat siapa saja. Laki, perempuan, kaya, miskin, pejabat, rakyat, wajib sholat. Ada lagi ayat yang bukan umum tapi khusus, wajib perang. Wa qatilul ladzina kafaru, perangilah orang kafir kalau lagi perang. Masa lagi aman ada orang lewat non muslim kita pateni, salah. Paham kan? Kalau mereka lagi merangi kita perangi. Ayo jangan kalah. Tapi kalau lagi aman kayak gini gak boleh. Itu namanya ayat khossah. Paham? Ada ayat majazi, maknanya metaforis, tidak realistis. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan, Allah enggak punya tangan. Kekuasaannya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua orang di muka bumi hancur kecuali mukanya Allah, bukan muka, Allah enggak punya muka. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti di akhirat malaikat baris saffan saffa. Waja'a rabbuka, Tuhan datang periksa barisan. Inspektur upacara apa? Apel bendera merah putih apa? Bukan Tuhan yang datang, perintahnya yang datang. Gini ini kudu ngaji yang pesantren. Kalau hanya sanawiyah negeri, aliyah negeri, nggak ada ini. Harus pesantren kayak ini nih, masya Allah. Makanya kalau bukan Quran pesantren, ya Allah, pinter ora, bodoh ora, malang. Kalau nasi apa? Nasi lu mateng ora, mentah ora, jadi ngopo iku jenenge. Ada lagi ayat nasikhah mansukhah. Dah cukup begitu aja. Yang penting sampean ngerti lah bayangannya lah. Sudah paham Quran, kata Imam Syafi'i dalam surat yang kepada gubernur, belum cukup. Harus paham hadis, harus paham. Kenapa harus paham hadis? Harus paham Quran untuk paham hadis. Karena banyak sekali Quran hanya global, yang merinci hadis. Contoh,
aqimus sholah, aqomus sholah, yuqimunas sholah, aqimis sholah, wajib sholat, wajib sholat, wajib sholat. Tapi di Quran tidak ada penjelasan berapa kali sholat yang wajib itu, namanya apa. Wonten di Quran? Orang bisa jawab ya. Wonten di Quran? Tenan. Tahu maca Quran, tahu maca Quran? Yang sing jawab wonten mboten tahu maca Quran iki. Macane sing kepenting tahlil tok macane. Al-Fatihah karo kulhu. Mboten wonten. Segitu pentingnya salat. Di Quran mboten wonten salat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mboten wonten di Quran. Hadis wonten. Furidat alaikum khamsu maktubat, adh-dhuhr wal 'asr wal maghrib wal isya wal fajar. Wajib sholat 5 kali sehari semalam, namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, fajar atau subuh. Hadis Quran betul nonton. Jadi harus paham hadis, tidak cukup Quran saja. Kalau hanya Quran tidak akan tahu sholat berapa kali, nama sholat apa namanya. Hadis pun bergrid-grid, ada mutawatirah, hadis yang tidak mungkin bohong, nggak mungkin salah, ada masyhur terkenal, ada aziz yang baik, ada ahad individual. Nah, sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Kata dalam suratnya kepada siapa nih gubernur, siapa namanya? Nama gubernur siapa? Abdurrahman Al-Mahdi. Belum cukup. Akal harus dipakai. Kecerdasan akal itu harus dipakai. Akalnya para ulama, bukan akalnya wong aja barang. Jangan-jangan tak akal ampas kelopo lah. Yang kelopo bisa ambil santannya masih dahar, masya Allah. Aku dedel otak kebakalnya. Uji peres santan udah diambil, masih dimakan dulu. Dedel otaknya dulu bakalnya, masya Allah. Nasi goreng nasinya sudah basi, digoreng. Kalau nasi goreng nasinya masih anyar, kok enak nih. Nasi goreng nasinya sudah basi, digoreng masih dimakan, dedel otaknya dulu. Kata Imam Syafi'i, akal harus dipakai. Contoh, nah akal itu ada 2. Akal ulama rame-rame memutuskan satu keputusan, namanya ijma. Apa? Konsensus. Apa contohnya ijma? Arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17, takbiratul ihram, an-niyat, al-qiyamu berdiri di masa satu bagi yang mampu, qiraatul fatihah fihi, maca fatihah ketika berdiri, ar-ruku, i'tidal dan seterusnya. Itu sepakat ulama. Ning Quran betul wonten arkanus sholati sab'ata asyar. Wonten betul Quran. Yang betul tahu maca Quran ora iso jawab ya. Hadis juga betul wonten. Wontene ijma'ul ulama. Jadi kalau ada orang tidak mau ikut ulama, tidak akan tahu rukunnya sholat berapa. Ini saya contoh satu aja loh, masih banyak masalah ini. Dah, sekarang kalau akalnya orang rame-rame nggak ada gimana? Maka akalnya individu ulama dewe-dewe, namanya qiyas. Apa namanya? Analogi. Qiyas ada 9, burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitobi, syi'ari, ikna'i. Yang saya terangkan 2 saja, yang 7 kalau kasih lagi nanti. Pertama burhani. Sabu-sabu haram apa halal? Jawab. Sabu-sabu haram apa halal? Berani mengharamkan di Quran ada? Ada Quran? Hadis ada hadis? Ada hadis? Ijma ulama ada, sepakat ulama sabu-sabu haram, ada gitu? Betul wonten. Lah kok bisa haram? Harus pakai kias. Apa? Kias namanya kias burhani. Kita bisa kita. Enggak usah ijma ulama, kita masing-masing bisa. Gimana caranya? Ini barang memabokkan, gitu loh caranya ya. Hadza muskirun. Ini barang memabokkan, namanya muqaddimah surah, premis minor. Wa kullu muskir khamrun. Sedangkan yang memabokkan berarti masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major.
Wa kullu khamrin haram. Kalau sudah dikatakan khamr berarti haram. Ini Qur'annya ono khamr haram. Maka ini barang haram. Itu namanya qaul syarih, legal statement. Fahadha haram. Maka ini barang haram. Kias kepada khamr. Itu namanya natijah shadiqah, positive conclusion. Paham boten? Yang betul usaha imam gede-gede saged kita juga bisa. Ya munas ulama lah, munas ulama bahsul masail dulu bisa itu. Gak usah imam gede, kita bisa itu. Itu kias namanya. Ada lagi kias aulawi. Kias apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Wala taqrabu, jangan mendekati zina. Yang haram mendekati, yang dilarang mendekati. Zinanya apalagi itu loh jawabnya. Lebih-lebih namanya kias aulawi. Mendekati saja haram, apalagi zinanya. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak, ngomong kasar ayah ibu. Kalau gitu tempeleng aja. Gak ada di Qur'annya, gak dilarang, tempelengnya aja ayah ibu. Bentak saja haram, ngomong kasar saja haram, nempeleng lebih haram. Namanya kias apa? Aulawi. Paham? Kalau tadi namanya apa? Yang tadi sabu-sabu apa? Burhani. Yang ini aulawi. Udah dua aja dulu contohnya ini. Makanya kita ahli sunnah wal jamaah harus berdasarkan Quran, hadis, ijma, qiyas. Pun ngoten mawon pun alhamdulillah paham. Ngoten nggih. Lah ilmu kayak gini ini kita warisi dari para ulama terdahulu. Kita menerima amanah dari para ulama. Ayo kita langgengkan, kita jaga, kita lestarikan. Antara lain dengan pesantren. Di sekolah mboten dibahas sampai detail ngeten iki, mboten dibahas sampai detail-detail koyo ngene mboten dibahas mboten. Paham? Ya Allah, hanya di pesantren yang ada detail seperti ini. Maka kewajiban kita kiai yang menerima amanah dari kiai yang masa lalu, ya Allah yarhamuhullah, dari luhur kita, guru kita, kakek kita, buyut kita, wajib kita menerima meneruskan amanah ini. Kalau tidak, kita khianat namanya. Paham betul? Kita menerima warisan. Warisan apa? Warisan santri. Warisan kitab kuning. Warisan maulid Nabi. Harus kita lestarikan. Kita menerima warisan dari Mbah Hasyim Asy'ari, dari Mbah Wahab, dari Kiai Ali Maksum, Kiai Harus Ali. Kalau Banyumas siapa? Kiai Banyumas misalkan. Kiai Hidayat ya, Sokarja ya. Atau Kiai Mustalihin Cilacap Kesugihan. Kita menerima Kiai Mustalih Kesugihan. Kita menerima warisan, bukan warisan duit, bukan warisan jabatan, bukan. Warisan Kutubut Turas, kitab kuning, maknanya artinya kitab kuning, yaitu usul fikih, ilmu kalam, ilmu tajwid, ilmu hadis dan seterusnya. Dan kita mewarisi budaya, Maulid Nabi, Barzanji, Deba, itu budaya. Kita mewarisi simbol kita warisi apa? Kopiah hitam, sholat pakai kopiah, pakai sarung, itu simbol namanya. Padahal bukan jaminan khusyuk. Sapa weruh sing salate ora nggo kopiah, luwih khusyuk timbang nggo kopiah. Sapa weruh sing salate ora nggo kopiah, ora nggo sarung, nggo celana, luwih khusyuk timbang sing nggo kopiah. Siapa weruh? Tapi bagaimanapun salat pakai kopiah, pakai sarung, simbol milik kita. Jaga itu. Paham? Masjid ada bedugnya. Apa kalau nggak ada bedugnya nggak sempurna? Nggak ada kaitannya. Sholatnya sah saja. Ada gedung, nggak ada bedug. Tapi itu simbol milik kita. Kita pertahankan. Ngoten boten, paham boten? Dengan kiai kita hormat cium tangan. Dengan orang tua ayah kita cium tangan. Dengan orang tua siapa saja kita hormat cium tangan. Itu simbol namanya. Paham? Nah, kita ini menerima amanah mewarisi kitab kuning, budaya, simbol dari para ulama leluhur kita. Kalau kita tidak meneruskan, melanggengkan amanah tersebut, kita namanya bukan ahlul amanah, tapi kita min ahlil khianah. Paham?
Pak Slamet ini mewarisi pesantren dari ayahnya, diteruskan, dikembangkan. Nanti insya Allah putra-putranya atau saudara-saudaranya meneruskan lagi. Ini merupakan ahlul amanah. Jangan sampai pesantren bubar. Wa syarrul alamin dzawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa. Sejelek-jeleknya orang hanya membanggakan kakek dan ayahnya saja. Kakek saya kiai besar, ayah saya pejuang, orang besar. Ente apa ente? Kamu apa? Gombal itu apa? Serbet, lap. Mending lap meja, lap WC malah. Jadi hanya menyombongkan kakek leluhur. Saya Ba'alwi, alah Ba'alwi. Wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebaik-baik orang leluhurnya mulia, besar, agung. Saya juga membangun kemuliaan. Gus Dur contohnya. Kakeknya Mbah Hasyim Asy'ari, ulama, pahlawan nasional. Bapaknya Wahid Hasyim, ulama, pahlawan nasional. Gus Dur pun ulama dan pahlawan luar biasa. Enggak ada nih. Enggak ada orang kakek, anak, cucu pahlawan nasional kecuali Mbah Hasyim, Kiai Wahid, Gus Dur. Enggak ada duanya udah. Luar biasa kan? Wa khairun nas dzu hasabin qadim aqam nafsi hasaban jadida. Idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat kuruda. Dulu pesantren ini besar ini, kiainya macan, kiainya sekarang sepi ya. Oh, kiainya sekarang tadinya macan sudah jadi monyet. Kata si Iri, kata si Iri gitu. Bukan kata saya cuma menerjemahkan. Dulu NU sini cabang NU waktu kiainya itu hebat. Utara istilahnya itu si A almarhum, ketuanya si B almarhum. Sekarang merosot banget, sepi NU-nya. Kenapa? Ya itu, yang dulunya macan sekarang jadi paham, alhamdulillah. Oleh karena itu jaga pesantren. Kalau Kiai Yusuf macan, Pak Slamet juga macan, yang meneruskan juga insya Allah macan betina. Ini merupakan amanah dari almarhumin, harus kita pertahankan, bahkan kita dorong lebih maju lagi, kita tingkatkan lebih maju lagi, kompak, solid. Ayo kita mempertahankan tadi itu warisan kita dari leluhur kita. Tanpa pesantren, kitab kuning tidak dibaca. Kalau kitab kuning nggak dibaca, isi spirit daripada ta'alim Islam nol, kosong, nama doang. Ormas Islam, gak ada ulama yang jerone, gak ada hafid Quran, gak ada sing bisa maca kitab kuning, nama doang itu. Yes, pindah malih ngoten nggih. Maka alhamdulillah pada malam hari ini kita semangat kumpul di sini dalam rangka mendukung pesantren apa namanya? Al Azhari mon nggih. Tadi namanya yayasannya apa tadi? Sulit sekali nama yayasan tadi. Yayasan Aji Yumika. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah, kekuatan lahir batin kepada kita semua. Ala barakatillah wa ala kanafillah wa ala dhillillah. Insyaallah kita panjang umur fi sihatin wa afiyah dan barokah hidup kita fid dunya wal akhirah. Sing donga niki mon Kiai tarekat niki. Syukran wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qadwan fariju bil qurab wa taqullahu bil hawaij wa tulal wa husnul khatimah sasqal ghamam bi ajril karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi kulli ma'lumin lak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka ala ahdi wa adika mastata'na na'udzuka min syarri ma sana'na nabuluka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu dzunuba illa anta la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk
la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa tahfadna wa iyyahum minal mihani wal fitan waj'alna wa lahum farajan wa makhraja. Inna nas'aluka bi maq'idil 'azmi wal 'ashq wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa majikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajali ajla fadlikal karim wa judikal amim wa bi kalimatika tammati lati la yujawizuna bar wala fajir ya akramal akramin ya hasibu ya jalil antu sahila umurana wa taqdiya hajatina wa tubaligha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Innahu laysa fis samawati dawarat wala fil ardi ghamarat wala fil jibali madarat wala fil bihari qatarat wala fil uyuni lahazat wala fil nufusi khatarat wala fil asyari waraqat wala fil asami harakat illa wa bika arifat wa laka musyahidat wa alayka dalat wa fi mulkika mutahirat fabil qudratil lati sakharta biha ahla as-samawat sakhir li hadzal ma'had al-azhari qulubal makhluqat sakhir lana qulubal makhluqat sakhir nahdlatul ulama qulubal makhluqat wa atif qulubal alamina bi asna alim bisna qabulan bisal mahad. Allahumma inna nashkuru dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbuna wa rabbul mustad'afin ila man takiluna ila ab'adin tahajjamunana am ila a'dain malat umurana illam yakun bighadabin alaina falanubali ghayra an afita hiya usaulana na'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqat adh-dhulumat wa sara 'ala amri ad-dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla alaina sakhatuk lakal udba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbi yassir wa la tu'assir bi atna bil khair wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi anhum waj'al jannata mathwahum. Allahumma ba'id baina khotoyahum kama ba'adta bainal maghrib waslum khotoyahum bil ma'i wa thal barad wa nakmil khotoyahum kama qatabul abid min das. Allahumma in kanu muslimin fa yazid fi ihsanihim wa in kanu muslimin fadras an sayiatihim. Bismillah wa ala millati rasulillah. Iftah abwaab samaika li arwahihim fa inna haula ibadukal fuqara ila rahmatin wa maghfiratik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.